sedikit berbagi tentang bagaimana kita belajar mengenai anxiety, bagaimana kita lepas dari anxiety, bagaimana kita menghadapi kecemasan, bagaimana kita menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Mengenai pola nafas. Pola nafas sendiri kita menggunakan nafas 37. Hai, bertemu lagi bersama saya Rizal SRG di channel Teman Anxiety. Teman-teman, di channel YouTube saya sedikit berbagi tentang bagaimana kita belajar mengenal anxiety, bagaimana kita lepas dari anxiety, bagaimana kita menghadapi kecemasan, bagaimana kita menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Pola makan dan pola hidup yang sehat itu sangat berguna bukan hanya untuk anxiety, ya. Itu berguna juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melakukan pemulihan atau penyembuhan melalui metode 4P, itu bukan hanya untuk anxiety Anda saja. Bukan untuk anxiety disorder Anda saja, tetapi untuk hidup Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu sebabnya kita mengajak dan mengedukasi teman-teman untuk melakukan metode 4P. Nah, dalam metode 4P ini salah satunya kita ada belajar mengenai olah nafas. Olah nafas sendiri kita menggunakan nafas 37. Banyak kok bang metode nafas yang baik. Banyak. Ada 44, 444, banyak ya, 327 begitu. Tetapi di sini kita ngebahas mengenai nafas 37. Apa sih guna nafas 37? Nafas 37 bisa membuat teman-teman menjadi lebih rileks. Apa tujuan kita mencapai relaksasi? Karena pada saat relaksasi, tubuh Anda mengalami relaksasi, maka sel-sel tubuh di dalam Anda akan beregenerasi. Dan saat ini Anda dalam mode kecemasan. Ya, jadi kita butuh relaksasi untuk merecovery tubuh kita. Itu guna pola nafas. Nah, saat kita mencoba relaksasi, kita menggunakan nafas 37 yang saya sampaikan ini, kita juga bisa mencapai gelombang alfa, di mana gelombang alfa itu adalah gelombang yang bisa diterima alam sadar kita untuk menerima sugesti, gitu ya. Jadi di mana gelombang ini adalah tempat saat kita memasukkan sugesti. Jadi kalau di gelombang beta atau gamma itu tidak, karena gelombang normal. Nah, waktu yang baik itu adalah saat kita mencapai di gelombang alfa. Jadi teman-teman, nafas 37 yang saya bahas, tekniknya seperti ini. Tolong dipraktekkan. Setelah Anda praktekkan, Anda latih, lakukan ini 5 kali dalam sehari. Saat Anda melakukannya, tolong teman-teman jangan pada saat setelah makan dan setelah mandi. Ya. Nah, begini nafas 37. Saya praktekkan. Ini saya dalam keadaan duduk biar perut saya kelihatan. Saya akan coba berdiri teman-teman ya. Tapi teman-teman melakukannya dalam posisi duduk ya. Dan tegap nih. Perhatikan pertama ya. Punggung tegap. Tegap ya teman-teman. Tegap. Perhatikan perut saya ya. Nih. Nafas 37 menggunakan diafragma. Hirup melalui hidung, keluar melalui hidung. Usahakan mulut kita tertutup. Baik, begini. Teman-teman lihat perut saya ya. Saya akan menghirup. Nih, perhatikan dada dan pundak saya, tidak ada yang bergerak ketika saya melakukan napas ini.
Baik, tidak ada yang bergerak, pundak saya bergerak, dada saya tidak bergerak, saya bernapas dengan perut, saya hembuskan, saat saya hirup, dia mengembang ya. Yang diafragma ya. Ya. Nah, begitu teman-teman. Dan teman-teman jangan melakukan olah nafas kalau belum terlatih pada saat teman-teman lagi beraktivitas atau berdiri. Lebih baik teman-teman duduk dalam posisi rileks, semua tangan kaki rileks. Teman-teman melakukan olah nafas 37, hirup, keluar, hembuskan melalui hidung, mulutnya ditutup, punggung belakang tegak lurus ya, jangan bersandar, latihan, latih ini 5 kali dalam sehari agar teman-teman bisa nanti menjadi suatu kebiasaan. Jadi pola nafas Anda akan terbiasa di nafas 37. Nah, ketika Anda melakukan nafas 37 dalam kegiatan sehari-hari ataupun pada saat Anda lagi bersantai dan teman-teman lagi tidak ada bekerja, maka mode relaksasi itu akan hadir. Ketika Anda relaksasi, maka recovery pada sel-sel dalam tubuh Anda sangat baik. Dia gampang dan mudah untuk beregenerasi. Dan juga ketika teman-teman yang lagi mengalami anxiety disorder, nafas 37 ini bisa melatih kesadaran Anda. Karena ketika Anda menarik nafas dari hidung, mengeluarkan dari hidung, fokus Anda sudah teralihkan untuk hidung Anda dan nafas Anda. Jadi itu teman-teman, apa yang saya sampaikan dengan metode pola makan dan pola hidup sebelumnya, semuanya itu juga bertujuan untuk melatih pikiran Anda fokus kepada sesuatu yang apa Anda lakukan hari ini atau saat itu. Jadi jika teman-teman masih fokus untuk mengolah pikiran, teman-teman mungkin belum bisa untuk melatih pikiran itu sendiri karena pikiran Anda sendiri sedang kacau balau. Tapi kalau teman-teman bisa langsung melatih pikiran Anda, ya itu juga tidak bermasalah. Jadi fungsi untuk olah nafas yang saya sampaikan tadi sudah jelas dan paham ya teman-teman. Gunanya untuk mode relaksasi. Nah, di mode relaksasi ini kita akan sampai di pada gelombang alfa. Apa sih gelombang alfa? Gelombang alfa itu adalah di mana pintu untuk kita memberi sugesti atau afirmasi ke bawah alam sadar kita. Kalau sekarang ini saya lagi dalam mode yang namanya mode gelombang otak ayo teman-teman ada yang tahu nggak? Gelombang otak. Nah itu kita bahas nanti ya. Dia ada beta, alfa, theta, delta, deep alpha, gamma. Saya tidak mau masuk ke sana, kita hanya ngebahas karena ini bersinggungan atau berketerkaitan dengan gelombang otak. Pada saat Anda relaksasi, kita tuh berada di gelombang alfa yang dimana gelombang ini baik untuk kita beri sugesti kepada bawah alam sadar kita dan afirmasi-afirmasi positif yang Anda inginkan. Jadi selain merelaksasi Anda bisa memasukkan afirmasi positif yang Anda inginkan. Terus ya apa saja yang menjadi keinginan saudara-saudara atau teman-teman sekalian masukkan pada saat mode alfa. Karena itu mode yang sangat-sangat bisa menyentuh bawah alam sadar semua orang yang ada di sini, yang ada mengalami anxiety disorder. Tapi bang, ketika saya melakukan nafas 37, sepertinya saya sangat sulit bang. Iya, saya paham kok, saya tahu. Tetapi itu hanya sekedar sulit, bukan tidak bisa dilakukan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat, sulit bukan berarti tidak bisa. Kita harus melatih. Teman-teman harus bisa melawan rasa malasnya. Ya, lakukan nafas 37 5 kali dalam sehari. Jangan lakukan pada saat Anda setelah mandi dan setelah makan. Usahakan beri jeda minimal 1 jam setelah makan atau 1 jam setelah mandi. Ya teman-teman,
Dapat dipahami ya, kalau kurang paham boleh di komen, kita bisa sharing. Dan ingat pesan saya, melakukannya dalam kondisi duduk. Karena teman-teman saat ini lagi sedang belajar dan melatih. Oke, sampai jumpa kembali bersama saya SRG di channel Teman NCT.